pagi saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus yang di sini maupun yang online. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu pada setiap kami ya Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih juga atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga Kau mampukan kami untuk datang di sini ya Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan, bila ada dosa biar Kau ampuni kami, layakkan kami untuk datang di dalam hati-Mu. Oh Tuhan, kami menyerahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Pak Robi ya Tuhan. Urapika hamba-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Persiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Pimpin mereka sampai di sini dengan selamat. Mereka yang sakit, Kau tilik mereka ya Tuhan. Jamah-Mu pada setiap mereka. Biar mereka boleh hadir bersama-sama kami berfellowship minggu depan. Kami juga menyerahkan pemimpin puji-pujian dan tim yang akan melayani ya Tuhan. Biar menjadi bau-bauan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Biar nama-Mu saja dipermuliakan melalui kebaktian ini ya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan kami yang direndahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal yang sudah menebus dosa kami. Amin. Terima kasih doanya Alis. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Seminggu sudah kita ditolong Tuhan. Seminggu sudah Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan hingga pada hari ini. Kita boleh berada di sini untuk bersama-sama mengalami Tuhan. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati saudara untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kau tebus semua
memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara siap memuji Tuhan? Hari ini hari yang indah ya. Apapun keadaan kita, biarlah kita memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau saudara mau lihat beberapa saat yang lalu, saya pernah kecelakaan saudara. Mobil saya total loss. Dada saya sakit kehantam airbag. Tapi Tuhan baik. Tuhan punya maksud yang baik. Saya percaya itu. Tuhan tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak. Karena Tuhan dengan kuat kuasanya mengangkat saya, sehingga saya boleh berdiri saat ini di sini, itu karena kasih Tuhan. Haleluya ya. Mari kita memuji Tuhan, kita sama-sama bergembira. Mungkin iblis bilang, tuh kan mana Tuhanmu. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Makanya apapun yang terjadi saya nggak mau mundur lagi. Saya juga percaya semua kita di sini tidak akan mundur lagi. Sebelumnya mari saudara berikan salam dulu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi dari mula. Kita nyanyi lagi. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya
Saya yakin Tuhan juga senang dengan puji-pujian kita. Ya, puji-pujian kita sudah menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau taruh firman Tuhan sebagai pelita buat kaki kita dalam melangkahkan kaki kita seminggu ke depan ini dan selamanya. Biarlah kita berada di dalam naungan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kudus-kuduslah Tuhan. Tak dapat
masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Tuhan baik. Karena namamu adalah nama yang penuh kuasa. Karena namamu ketika kami menyeru, namamu memberikan kepada kami keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kami telah mengenal Tuhan Yesus dan telah diadopsi sebagai anak-anak-Mu dan hidup di dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Memang masih diizinkan hidup di dalam dunia yang fana, yang telah jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah kami dibiarkan sendirian, karena Engkau Allah yang telah mengumandangkan namamu sebagai Immanuel, yang menyertai kami setiap jalan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh boleh mentransformasi hidup kami, mempertumbuh kembangkan kerohanian kami, memampukan kami makin melayani Engkau dengan setia dan semangat. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang berkembang untuk kemuliaan namamu. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat siang, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya selama ini kita semua tetap di dalam kasih karunia penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, Learning from a Little Man. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23 sampai 24 dalam bahasa Indonesia dan kemudian di dalam bahasa Inggris New International Version, karena ada yang kurang paham bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara baca judul khotbah saya tadi, mungkin ada di antara kita yang kemudian mengasosiasikannya dengan seorang tokoh yang kecil. Saya nggak mau berkhotbah tentang tokoh ini, saudara sekalian, kalau yang saudara maksudkan adalah Sakius. Ya, kita akan belajar dari seorang yang arti namanya, Sakius arti namanya bukan a little man, tapi orang ini namanya a little man, saudara sekalian. Saudara, kalau kita melihat orang yang perawaannya kecil, tinggi badannya kecil, ya, pemimpin pujian kita relatif kecil orangnya, mungil, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Tadi dia sudah sharingkan sepenggal kisah hidupnya tentang kecelakaan itu. Nah, saudara sekalian, di dalam dunia ini ada banyak tokoh-tokoh hebat. Itu yang memang pendek, memang kecil, ya. Deng Xiaoping itu cuma 4 feet 11 inches, saudara sekalian. Joseph Stalin 5 feet 5 inches. Mahatma Gandhi, siapa yang nggak tahu, ya, tokoh yang mega besar itu cuma 5 feet 4 inches. Cleopatra itu cuma 5 feet tingginya, saudara sekalian, ya. Ada banyak lagi. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari perawakan dan tinggi badannya. Belum tentu yang besar berbobot macam saya adalah orang yang
bisa diteladani, ya kan? Raja Saul itu dikatakan tinggi besar kan? Waktu berdiri di kalangan rakyatnya itu semuanya sepundak dia, iya kan? Tapi ditolak oleh Tuhan. Tapi perbuatan-perbuatannya itu saudara sekalian menyedihkan hati Tuhan dan menyedihkan Nabi Samuel ketika dia ditolak. Oke, saudara sekalian, kira-kira siapakah sih tokoh Alkitab yang namanya artinya si kecil? Ada yang bisa menerka? Yang sudah dapat bocoran jangan menjawab. Siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus. Bukan. Ya. Timotius itu nama baptis saya. Timotius itu artinya menghormati Allah. Nah, ini orang namanya artinya memang a little man. Daud tidak. Ya, saudara sekalian, jangan marah dengan saya, jangan sedih hati kalau kuis ini tidak bisa dijawab dengan baik. Saudara sekalian, saya akan membacakan tentang dia itu, ya, dari Esther pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, nanti saudara akan tahu, bukan Esther karena ini adalah seorang lelaki. Ya, dikatakan pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis orang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babil. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sepupunya, tapi yang kemudian diangkat sebagai anak angkat. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Saya tidak akan membacakannya. This is an English version. I won't read it for you, but this is a story about a man in Babylonian exile named Mordekai. Ya, dan keponakan sepupunya yang dianggap sebagai anak yang bernama Esther, saudara sekalian, di dalam kitab Esther. Jadi siapa si kecil ini? Mordekai. Ya, saudara sekalian, ya, memang seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang relatif jarang dikhotbahkan. Tetapi ketika saudara nanti membaca 10 pasal kitab Esther ini, saudara, selain Esther, ini adalah tokoh yang kalibernya setara, yang luar biasa, yang memiliki banyak sifat-sifat luhur yang kita bisa tarik sebagai teladan untuk hidup di dalam abad yang ke-21 ini. Karena apa? Karena teladan hidupnya itu masih tetap relevan dari dulu waktu dia hidup sampai hari ini. Dan namanya memang Mordekai. Ada beberapa versi, tapi salah satu versi mengatakan artinya adalah a little man, si kecil, pria yang kecil. Saya nggak tahu kenapa, mungkin waktu lahir itu prematur sehingga kecil, sehingga dinamakan si kecil, ya kan? Mungkin kita pernah punya kenalan yang punya anak prematur. Saya ada teman, saya ada juga jemaat yang anaknya kecil sekali, tapi sekarang tumbuhnya berkembang luar biasa, menjadi anak yang normal, bahkan di atas rata-rata. Jadi ada kemungkinan nih, saudara sekalian, dari namanya sendiri kita tidak melihat ada kelebihan apa-apa dari nama ini. Tetapi dari sepak terjangnya, saudara sekalian, saudara, kita bisa banyak belajar. Waktu saya menggali, itu ada lebih dari 10 karakter hebat dari Mordekai ini yang sebenarnya bisa digali. Tetapi pada siang hari ini saya akan mengajak kita menyoroti hanya 3 saja sifat luhur dari Mordekai si kecil ini yang kita bisa pelajari. Nah, saudara sekalian, setelah saya meneliti, maka saudara sekalian, yang pertama
saya terkesan bahwa Mordekai ini adalah seorang yang berbicara dengan karya, dengan tindakan. A man who speak with words, atau a man of words. Saudara sekalian, banyak orang itu yang ngomongnya banyak, hasilnya tidak ada, ya kan? Orang Jawa bilang gedabrus, ya, ada orang Jawa di sini, ya. Banyak omong tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi seringkali orang itu angkat topi dengan orang yang tidak banyak omong, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini, yang berguna bagi banyak orang. Nah, Mordekai adalah orang yang demikian. Seorang yang berbicara dengan tindakannya, dengan karyanya. A man who speaks with word. Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Ester, itu ada 164 ayat dan dibagi di dalam 10 pasal. Kalau saudara melihat Ester pasal 11 tidak akan temu. Karena cuma ada 10 pasal kitab Ester ini dan ada 160 ayat. Tapi kalau saudara betul-betul perhatikan, tidak pernah dikisahkan Mordekai itu membuka mulut atau berdialog, berbicara di dalamnya. Loh, pernah Pak? Pernah. Itu waktu dia kasih tahu Ester, orang Yahudi itu, ya kan, ada bahaya mau dihabisin oleh seorang yang namanya Haman bin Agag. Haman ini pejabat tinggi yang oleh Raja Ahasiweros, raja pada waktu itu diangkat menjadi tangan kanannya, entah jasanya apa. Nah, Haman ini adalah dikatakan keturunan Agag. Saudara tahu Agag itu adalah raja Amalek yang oleh Tuhan suruh habisin, tapi oleh Saul apa? Ditangkap beserta dengan embek, kambing, domba yang gemuk-gemuk. Padahal kan disuruh habisin semua. Dan Agag ini kemudian oleh Nabi Samuel dibunuh, dipenggal-penggal. Jadi keturunan Agag itu dendam kesumat dengan orang-orang Israel. Nah, Haman ini makanya dia tidak senang, benci sekali dengan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika dia ada kesempatan, dia melakukan satu plot untuk apa? Menghabisi orang Yahudi. Itu dipicu karena apa? Waktu dia diangkat, waktu dia dihormati, waktu orang disuruh untuk menghormati dia, Mordekai ini tidak mau menghormati dia, diam aja, tidak mau sujud menyembah, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tidak pernah. Karena apa? Waktu Ester itu dikasih tahu melalui utusan, melalui surat. Jadi bukan Mordekai sendiri yang bicara. Jadi tidak pernah dikatakan di dalam 10 pasal ini dia berbicara. Waktu saya meneliti bagian ini untuk firman Tuhan ini, saya tanya, ini kebetulan apa enggak ya? Masa ada tokoh penting setara dengan Ester di dalam kitab ini? Enggak pernah dikisahkan dia berdialog. Quiet hero. Nah, saudara sekalian, dan kemudian saya mendapati bahwa inilah yang kira-kira itu mau diangkat. Dia adalah seorang pria, seorang yang mengenal Tuhan, yang bicara dengan tindakan dan bukan dengan kata-katanya. He is a man of action. Dan rupanya a man of action ini, kalaupun ngomong, omongannya itu heavy. Benar apa enggak ya? Orang yang berbicara dengan tindakan kalau ngomong enggak banyak, tapi ngomongan yang enggak banyak itu adalah omongan yang tidak banyak omong tapi enggak ditepati. Manusia itu punya, kayaknya ada hukum ya. Orang yang banyak omong, banyak janji. Benar apa enggak ibu-ibu waktu dulu masih gadis? Pria-pria yang banyak mengobrol janji biasanya adalah pria-pria yang suka ingkar janji. Kemanapun engkau ada, aku akan datang. Apapun yang terjadi, entah hujan deras atau apa, baru gerimis. Sorry ya, nggak bisa datang, ini gerimis ini gimana? Tapi orang yang nggak banyak bicara, begitu dia ngomong,
Kamu bisa datang apa enggak? Ya, cuma gitu aja. Waduh, Gunung Semeru, Gunung Merapi meletus, dia tetap datang, saudara sekalian. Ya, saya kenal dari seseorang waktu pacaran, dia di LA, pacarnya di Philadelphia. Wah, aku akan datang setiap minggu. Betul, setiap minggu dari LA ke Philadelphia, saudara sekalian. Karena dia kerja di Boeing, dapat free tiket. Tapi itu kan jaraknya jauh, begitu ya saudara sekalian ya. Omongannya tidak banyak, tapi ketika ngomong heavy. Ya, saudara sekalian, ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki karakter yang semacam ini. Tuhan Yesus itu memiliki satu karakter di mana kata-katanya itu adalah kata-kata yang bisa dipercaya, heavy. Tuhan Yesus juga adalah seorang guru yang bekerja melalui apa? Tindakannya. Dia memang mengajar, tapi tindakannya luar biasa. Apa yang diajarkan, dia lakukan di dalam hidup ini. Saudara sekalian, orang yang seperti Mordekai jika berjanji, pasti dia menepati janji. Saudara, menepati janji itu adalah hal yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan itu belajar. Saya dapati cukup banyak anak-anak Tuhan itu yang enak berjanji, gampang berjanji, tapi gampang juga tidak menepatinya. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang ya, tidak. Artinya apa kalau berjanji, tepati. Juga saudara sekalian, a man of word adalah orang yang juga tidak akan gosip. Karena seorang a man of word, dia mengutamakan bekerja untuk berbuat sesuatu yang berguna. Dia tidak akan mengatakan hal-hal yang kosong, yang membuat orang lain itu sakit hati. Nah, saudara sekalian, orang yang menekankan kerja kayak Mordekai ini adalah orang yang kata-katanya membangun. Saudara sekalian, ketika dia melihat adanya bahaya di mana bangsanya, orang-orang Yahudi, itu akan dimusnahkan oleh Haman yang sudah mendapat mandat dari raja. Dia sudah diberi cincin kerajaan oleh raja sendiri. Itu hukum Persia mengatakan hukum itu kalau sudah ditok sama cincinnya raja tidak bisa dibatalkan. Raja sendiri itu tidak bisa membatalkannya. Dan itu sudah disetujui. Ada bangsa yang akan melakukan yang membahayakan kerajaan tuanku. Kita mesti basmi. Raja karena sangat percaya pada Haman yang dimuliakan itu, loloskan cincinnya dan distempel itu keputusan. Ini tidak bisa dibatalkan. Nah, saudara sekalian, Esther juga terancam. Dan di sini kita melihat bahwa Mordekai memberikan kata-kata yang menguatkan, yang mendorong Esther yang pada waktu itu ragu-ragu untuk menghadap raja. Karena adanya resiko yang begitu berat. Karena walaupun dia adalah permaisuri, kalau tidak diundang raja, kalau datang bisa dihukum mati. Dan Esther ragu-ragu. Dan di situ kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat, dia dikuatkan oleh Mordekai, diberi semangat. Inilah orang yang bekerja dengan karyanya. Dan kata-katanya adalah kata-kata yang menguatkan orang itu. Saudara sekalian, apa yang oleh firman Tuhan itu gambarkan di sini, itu tentunya punya sesuatu untuk kita. Walaupun kita itu terpisah sekian puluh abad dengan tokoh Mordekai ini. Apakah kita, saudara sekalian, terpanggil untuk menjadi orang yang bekerja berkarya lebih daripada cuma berkata-kata kosong? Saudara sekalian, banyak orang yang menyamakan orang yang rendah hati dengan orang yang bermulut manis atau suka melakukan hal-hal yang mulutnya itu begitu manis. Tidak, saudara sekalian. Tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dia dan mengatakan itu dengan karyanya. Saudara,
Memang ada orang yang pendiam, terlalu diam juga nggak baik, ya kan? Tetapi saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, di dalam Amsal itu banyak. Jangan banyak berkata-kata, karena di dalam banyak berkata-kata banyak salahnya. Kemudian ada juga firman mengatakan setiap kata sia-sia akan apa? Dihakimi. Jadi saudara sekalian, dari sini yang pertama kita melihat, belajar dari seorang yang hidupnya bicara melalui karyanya. Saya membayangkan kalau setiap orang Kristen di tempat kerja, di bisnis, memiliki satu karakter seperti Mordekai, maka dia akan berhasil. Bos yang melihat pegawai yang banyak omong, sedikit karya, lebih senang mana? Dengan pegawai yang ngomongnya itu tidak terlalu banyak, ngomongnya mungkin tidak fasih, tapi berkarya, dikasih tugas, selesai dengan baik. Tentunya suka yang semacam ini, disukai orang, dan juga akan apa? Mempermuliakan Tuhan. Orang Kristen itu hebat itu. Orangnya itu kalau bicara, janjinya ditepati. Kalau bicaranya itu berbobot. Dan kalau kerjaannya itu selalu tuntas dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, itu yang pertama yang kita bisa tarik pelajaran dari seorang Mordekai. Boleh namanya itu si kecil, boleh nama kita itu nama yang tidak mengandung arti yang hebat, ya kan? Tetapi karya kita, perbuatan kita menjadi teladan, menjadi orang lain melihat, hey, ada sesuatu yang beda di dalam diri orang ini. Oh, dia adalah orang Kristen. Oh, dia adalah orang yang beribadah, yang mengenal Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Mordekai, kita bisa belajar dari Mordekai bahwa dia adalah seorang yang benar dan berani. A righteous and courageous man. Saudara sekalian, di dalam Ester pasal yang kedua, itu dikisahkan Mordekai yang duduk di pintu gerbang. Jadi ada yang menduga bahwa dia memang pekerjaannya itu penjaga pintu gerbang. Ya, orang rendahan, saudara sekalian. Perhatikan waktu tadi saya bacain riwayatnya, dia itu adalah orang buangan. Dia itu lahir dan besar di dalam zaman yang menurut orang itu salah. Karena apa? Itu pada waktu kerajaan Yehuda itu dalam masa keruntuhan, yang kemudian ditaklukkan oleh Babel dan kemudian dijajah. Dalam kondisi inilah dia besar, nggak enak. Kemudian diangkut semua keluarganya, dibasmi semua, saudara sekalian. Nggak enak. Tetapi saudara sekalian, Mordekai bukan seorang yang kemudian terus berkanjang di dalam masa lalunya. Kalau orang berkanjang di dalam masa lalunya, saya itu lahir di dalam masa yang sulit, waktu itu bahasa kelaparan besar, maka sekarang saya ini badannya semacam ini, tidak bisa gagah perkasa dan menyesali. Itu tidak akan memberikan satu kontribusi positif. Nah, di dalam Ester yang kedua, saudara sekalian, dikatakan Mordekai itu ternyata secara kebetulan mendengar ada persekongkolan yang dilakukan oleh dua orang pejabat. Dan saudara sekalian, dia kemudian melaporkan ini kepada Ester. Ester melaporkan ke raja, diselidiki. Ternyata dua orang pejabat yang bersekongkol merencanakan untuk membunuh raja ini ternyata benar. Dan dua orang ini kemudian dihukum mati. Kalau kita nanti membaca bagian lain, dua orang ini adalah sida-sida atau taikam, atau orang pejabat tinggi yang telah dikebiri. Ini biasa di kerajaan-kerajaan besar tuh, raja itu tidak percaya kepada pejabat tingginya. Jadi kalau mau diangkat sebagai pejabat tinggi, ada yang kemudian dikebiri. Supaya apa? Supaya tidak main gila sama istrinya dan selir-selirnya yang lain. Nah, orang-orang ini walaupun dikebiri, kedudukannya tinggi,
Nah, rupanya dua orang yang bersekutu ini itu adalah pejabat tinggi yang diberi tanggung jawab untuk urusan gerbang kerajaan ibu kota itu. Jadi ini bukan orang biasa. Dan persekongkolan ini untuk membunuh raja ternyata kemudian bisa dilaporkan karena kebetulan. Sebenarnya tidak ada kebetulan. Kitab Ester adalah kitab yang unik, saudara sekalian. Di dalam kitab Ester, nama Tuhan, nama Yahweh tidak pernah sekalipun disebut. Tetapi di dalam kitab Ester kita melihat ada hal-hal yang oleh orang katakan kebetulan-kebetulan yang banyak sekali. Jadi sepertinya ada tangan yang maha kuasa di belakang layar yang menggerakkan segala sesuatu. Kita sebagai orang Kristen tidak terima ajaran kebetulan. Oh, untung aku. Itu orang Kristen tidak boleh ngomong gitu. Karena kalau I'm lucky, lucky itu landasannya adalah apa? Bukan Tuhan. Lucky itu adalah random power yang kebetulan kemudian memberkati kita. Kita bilang lucky. Las Vegas, masukkan koin 1 di jackpot, atau keluar semua. Lucky. Tapi kita orang Kristen, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Ya kan? Merangkai, arrange segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi kita. Jadi saudara sekalian, kita sebenarnya Tuhan itu mengakui segala sesuatu itu dirangkai oleh Tuhan. Nah, Tuhan kerja itu dengan 2 cara. Yang pertama itu mujizat, yang kedua dengan cara pemeliharaan providensianya. Nah, providensia ini adalah cara Tuhan yang lebih umum dibandingkan dengan mujizat. Makanya kalau ada orang Kristen yang mengharapkan mujizat setiap hari, loh kalau mujizat setiap hari, kalau segala sesuatu mujizat, itu bukan mujizat. Betul apa enggak? Itu sesuatu yang biasa. Tetapi Allah bekerja di dalam kitab Ester ini di belakang layar, mengarahkan segala sesuatu untuk sesuatu yang menurut rencananya. Nah, setelah itu terjadi, Mordekai ternyata saudara sekalian tidak dikasih penghargaan, dilupakan saudara sekalian, dilupakan. Melaporkan itu resikonya besar, bukan? Kalau kemudian ada yang tahu, dan yang tahu itu adalah sekongkolan dari 2 pejabat tinggi ini, dia bisa celaka. Tapi dia adalah seorang yang benar dan berani. Dan keberaniannya ini adalah keberanian yang di dalam kebenaran. Saudara sekalian, kalau saya jadi Mordekai, saya diam aja. Saya malah senang kalau ada orang yang bersekongkol bunuh Raja Persia itu, yang sekarang menjajah saya, yang dulunya itu pernah apa? Menghancurkan bangsa saya, membunuh kerabat saya, bahkan keluarga saya. Iya kan? Dia itu memang dijajah, dibuang kok ke pembuangan pada waktu itu. Tapi dia bukan orang semacam itu. Dia melihat ada sesuatu yang tidak benar, dia berani untuk kemudian mengatakannya. Saudara sekalian, kita pun adalah anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan keberanian demi kebenaran. Bukan berani membela yang salah, tidak. Ya, tetapi berani di dalam membela yang benar. Saudara, dunia kita adalah dunia yang sudah turning upside down, ya kan? Apa yang benar dikatakan salah. Apa yang Alkitab katakan benar dalam perkawinan, sekarang ini orang katakan apa? Tidak. Ada calon, apa itu namanya, Supreme Justice, ditanya, definisikan apa itu wanita. Apa yang terjadi, saudara? Gak bisa jawab, saudara sekalian. Gak bisa jawab atau gak mau jawab, karena telah memegang satu konsep tentang wanita yang tidak benar. Nah, kita saudara hidup di dalam zaman yang semacam ini. Keadilan ditunggang balikan. Orang yang benar, orang yang adil, orang yang memperjuangkan rakyat justru dipersulit di dalam kehidupan. Di Amerika loh. Makanya dikatakan apa, ini akan jadi banana republik ini. Kalau orang-orang yang benar kemudian ditekan, dijebak.
Dan segala sesuatu yang tidak benar itu dijadikan sesuatu yang benar itu. Saudara, di sini kita terpanggil untuk menjadi atau meneladani Mordekai di dalam dunia di mana kebenaran itu sudah diperkosa, di turning upside down. Beranikah kita tetap berdiri di dalam kebenaran itu? Ada yang ngomong sama saya, Pak Robi, kalau khotbah jangan khotbah yang sekarang ini membahayakan. Nanti Facebook Pak Robi ditutup, Twitternya nanti ditutup. Tidak punya Twitter saya untuknya. Jadi saudara sekalian, nah saudara sekalian, jangan seperti itu. Dan inilah saudara sekalian apa yang dilakukan oleh Mordekai itu. Dia hidup di dalam kebenaran dan dia berani untuk melakukan itu di dalam kebenaran ini. Saudara, dunia ini adalah dunia yang membutuhkan kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Mordekai. Aku mau hidup untuk Tuhan. Artinya aku mau hidup untuk kebenaran. Kalau setiap minggu datang berbakti di gereja, artinya apa? Kita percaya Tuhan yang telah memberikan kita apa? Alkitab, firman Tuhan. Dan itulah yang harus kita pegang dan kemudian lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai pekerja, bekerjalah seperti Mordekai dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Jangan curang. Kalau jadi pedagang juga jangan curang. Di Indonesia pernah ada orang yang jual ikan, ikannya disuntik air, saudara sekalian. Jadi ikannya montok-montok. Tapi karena disuntik air gitu. Syukur-syukur pedagangnya itu bukan orang Kristen. Tapi saya pikir ada juga orang Kristen yang main semacam ini. Pinggir-pinggir saya main semua, ikan saya kok kurus-kurus. Suntik juga. Settle the score. Saudara sekalian, inilah tantangan kita hidup di dalam dunia ini, saudara sekalian. Jadi, apakah kita mau melakukannya semacam itu? Pendeta juga ada gitu, saudara. Ada pendeta itu yang nggak jujur check in check out di gereja. Ketangkep, di fire. Pendeta check in check out di gerejanya itu mencuri. Saudara sekalian, perlu kasih karunia Tuhan untuk kita bisa seperti Mordekai ini, punya courage, punya keberanian untuk hidup di dalam kebenaran. Dan ketika itu terjadi, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tidak akan diam melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau hidup untuk Dia. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir saudara sekalian. Yang ketiga, Mordekai adalah seorang yang selalu menolong sesama. A man who helps others. Saudara sekalian, kecenderungan manusia berdosa adalah egoistik, bukan? Kecenderungan manusia berdosa adalah pragmatik, oportunistik. Yang penting aku untung, yang penting aku selamat. Orang lain urusan lain, bahkan saudara pun urusan lain. Ingat Kain dan Habil? Waktu Kain iri dan kemudian mentung Habil sampai Habil meninggal dunia, Tuhan tanya, di mana Habil adikmu? Apa jawaban Kain? Kurang ajar sama Tuhan. Am I my brother's keeper? Saudara sekalian, yes. Kain, you are your brother's keeper. Engkau adalah seorang yang harus apa? Menjaga, berbuat baik kepada adikmu. Artinya apa? Sesamamu. Itulah panggilan kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, saudara sekalian. Nah, Mordekai adalah seorang yang walaupun dirinya mungkin hidupnya itu bergumul, dia bukan orang kaya, cuma penjaga pintu gerbang yang hidupnya bergumul, yang kalau kita melihat riwayatnya kemungkinan tetap single, walaupun dia mengangkat sepupunya yang jauh umurnya itu, yaitu Hadasa, yaitu Esther itu menjadi anak angkatnya. Bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang berkuasa, seorang yang rendahan, tetapi dia punya satu sikap bahwa dia tidak bisa diam ketika ada orang lain
menderita. Jadi saudara sekalian, dia adalah brother or sister keeper. Salah satunya adalah apa? Ketika Hadasa atau Esther itu orang tuanya meninggal, menjadi yatim piatu, diambil anak, menolong saudara sekalian. Kemudian yang baru kita lihat tadi, ketika raja terancam, walaupun raja itu bukan orang yang baik, Raja Ahasiweros adalah raja yang kejam, tetapi Raja Ahasiweros ini menjadi raja yang melindungi rakyat di dalam kerajaannya. Dan ketika dia terancam, Mordekai tidak bisa tinggal diam. Mordekai membantu untuk mengatasi, untuk membuka persekongkolan itu. Saudara sekalian, menjadi our brother and sister keeper itu memang nggak mudah, apalagi di Amerika ini ya kan. Ada orang yang mau nolong orang pikir. Kalau di Indonesia ada orang yang kita tolong, kan? Mau kasih makan orang kita mikir kan. Jangan-jangan nanti makanan yang kita kasihkan itu ada racunnya, kemudian dia keracunan, kita disu. Iya kan? Jadi Good Samaritan juga serba salah. Jadi Good Samaritan kemudian diperkarakan. Iya kan? Banyak itu terjadi di Amerika ini. Ada pegawai lihat ada orang yang curi, diam. Karena apa? Iya, kalau saya melaporkan, saya malah dipecat. Nah saudara, kalau saya ditanya sendiri, saya tidak punya jawaban yang mudah, yang simplistik untuk hal ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah keberadaan untuk jadi berkat bagi orang yang lain. Nah itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Pertama ya di dalam gereja. Apa ekspresi our brother and sister keeper yang kita bisa lakukan di dalam gereja ini? Pertama saudara, bagi saya, ketika ada rekan kita yang mengalami sesuatu, dalam hati kita harus timbul rasa prihatin, dan kemudian kita mendoakan. Kemudian kalau ada yang memang perlu bantuan yang nyata, misalnya ada yang bergumul dengan keuangannya, saudara sekalian, kita bisa kemudian memberikan satu untuk menolong dia. Menolong orang lain itu sacrifice, saudara sekalian. Ya, nggak ada orang yang menolong orang lain itu tidak sacrifice, kecuali kalau dia menolong, dia punya pamrih. Menolong orang lain, kalau ada menolong orang lain, itu kita misalnya kasih uang, berarti ada sesuatu yang hilang dari kita kan? Secara manusia nggak enak. Tapi our brother and sister keeper, itulah panggilan kita. Kadang ada risikonya, saudara sekalian. Ketika kita melaporkan seseorang yang tidak benar, demi kita membela orang lain, kita mungkin bisa dipentung. Tapi kalau itu memberikan kepada kita satu ketenangan, damai di hati, dan ada dorongan Roh Kudus, itu lakukan. Sebab kalau tidak, komunitas Kristen tidak ada bedanya dengan komunitas di luar Kristen. Banyak orang yang di luar Kristen yang bilang itu, lebih baik saya ke tempat ibadah yang itu, karena orang-orangnya lebih baik daripada orang Kristen yang ada di gereja. Saudara, memang tidak selalu benar pandangan ini, tetapi itu memberikan kepada kita apa? Waktu untuk kita mengevaluasi diri. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan gereja saya? Apakah gereja saya adalah gereja yang ketika melihat orang lain di luar gereja itu memerlukan bantuan dan saya gereja bisa bantu, kenapa gereja nggak mau bantu? Ya. Jadi ini panggilan kita, saudara sekalian, dari apa yang diteladankan oleh Mordekai di dalam hidupnya itu. Nah, saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang kita bisa pelajari dari Mordekai. Ada banyak hal yang lain lagi. Dia orang yang bergantung kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi 3 hal yang tadi itu, saudara sekalian, Mordekai adalah orang yang bicara dengan karyanya.
Mordekai adalah seorang yang apalagi yang kedua, saudara sekalian? Benar dan berani. Benar dan berani, ya. Tentunya di dalam kebenaran. Yang ketiga, seorang yang for others, brother and sister keepers. Saudara sekalian, kalau kita melakukan ini saja, itu luar biasa. Saya tertarik adalah seorang penari rikshaw tua yang bernama Bai Fang Li. Dia itu tinggalnya di Shanghai, umur 74 tahun. Rikshaw itu becaknya orang Tionghoa ya, yang di depan. Kalau becaknya Indonesia digenjot dari belakang kan. Kalau ini begitu. Jadi kalau ada apa-apa dia yang kena. Kalau di Indonesia ada apa-apa, tukang becaknya lari ya. Kita yang masuk kali. Nah, 74 tahun itu dia sudah retired, kembali ke kampung halamannya. Tapi ketika dia lihat ada sebuah SMP, sekolah menengah yang miskin, yang anak-anaknya itu terlantar, mereka harus sekolah sambil bekerja. Bah, ini tergerak. Dia kembali bekerja cari rikshaw dan hidup dengan begitu sederhananya sampai dia itu bisa mengumpulkan uang untuk anak-anak ini, dikirim ke anak-anak ini. Saudara sekalian, dia bekerja lebih dari 20 kira-kira 16 tahun sampai umur 90 tahun, sampai tahun 2001, dan meninggal dalam usia 90 tahun. Saudara, ketika dia meninggal, saudara sekalian, sumbangan yang dia berikan, ini benar Kristen, sumbangan yang dia berikan kepada anak-anak di SMP itu 350.000 yuan, atau kalau didolarkan itu 51.000 US dollar. Dan dia telah membantu lebih dari 300 siswa miskin. Ini bukan Bill Gates, ini bukan Elon Musk, ini orang yang pensiun narik rikshaw berapa sih? Itu adalah setara dengan orang tukang becak kan kalau di Indonesia. Tapi dia terpanggil melihat others yang lebih kekurangan. Loh, ini orang yang bukan Kristen bisa kayak begini, apalagi kita yang Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan Mordekai telah memberikan teladan itu bagi kita semua. Nah, saudara sekalian, kembali kepada Kolose tadi sebagai bagian penutup kita. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima upahnya, inheritance dari Tuhan, karena engkau telah berbuat sesuatu itu. Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Kolose ini adalah sesuatu hal yang benar. Ini adalah satu jalan yang telah dilalui, ditempuh oleh Mordekai, melakukan sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan hanya sekedar untuk dilihat manusia. Apakah dia kemudian hancur? Tidak. Diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ester 8 ayat 1-2, akhirnya dia diangkat ke dalam posisinya Haman, orang kedua setelah Raja Ahasverus. Dan di dalam pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 dikatakan hartanya Haman, rumahnya Haman diberikan kepada Mordekai. Dan Mordekai ini kemudian menjadi orang yang sangat dihormati. Saudara sekalian, tidak pernah disebutkan kata Tuhan di dalamnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada tangan Allah yang bekerja, menggerakkan segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang seperti Mordekai ini. Saudara sekalian, inilah sikap yang kita perlu teladani. Ini bukan sesuatu sikap yang sudah kuno. Ini sikap teladan yang tetap relevan sampai saat ini. Mari kita hidup takut Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran dan keberanian. Mari kita hidup berkiprah, berkarya, lebih daripada banyak omong-omong kosong.
Dan mari kita memiliki kasih kepada orang yang lain yang diekspresikan di dalam satu tindakan-tindakan kemurahan dan kebaikan. Karena inilah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil-Injil. Dan ingat, Tuhan tidak mau dipiutangi. Ketika kita menabur benih yang baik, kita akan menuai dari Tuhan. Apa yang terjadi di dalam diri Mordekai yang diberkati oleh Tuhan adalah satu pola Allah yang kalau saudara melihat di dalam Alkitab itu terulang dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Saudara sekalian, biarlah renungan siang hari ini jadi satu renungan yang betul-betul membuka pikiran dan hati kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan biarlah kita juga bisa menjadi garam dan terang, memiliki sikap hidup seperti Mordekai ini, jadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu yang telah sama-sama kami dengar dan renungkan, meteraikan di dalam hidup kami, dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami di abad yang ke-21 ini. Sehingga dengan demikian kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya hidup kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Maranatha, berkati gereja Maranatha, supaya menjadi gereja yang sungguh-sungguh ya Tuhan mempermuliakan Kristus melalui karya, melalui perbuatan, yang berani di dalam kebenaran, bukan hanya di dalam gereja tetapi dimanapun kami berada. Dan biarlah kami melihat ada banyak jiwa yang memerlukan teladan kebaikan kami, sehingga mereka bisa melihat bahwa kami adalah gereja, tubuh Kristus, yang akan bisa memuliakan Kristus karena mereka akhirnya mengaku Kristus sebagai Tuhan dan menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Robi untuk firman Tuhan yang sangat indah. Saudara diberkati. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh indah. Kami akan menjadi orang yang powerful Tuhan, yang penuh dengan karya. Kami mau menjadi orang yang berani. Kami mau menjadi orang yang menolong orang lain. Berkati Pak Robi Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberkati sehingga apa yang menjadi suara Tuhan, Tuhan berikan, sehingga juga kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Engkau tahu Tuhan, di sini ada Ko Abi dan juga Ko Handi yang memerlukan kesembuhan total dari Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, pertolongan, kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang penuh dengan mujizat, Engkau Allah tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada Ko Abi, kepada Ko Handi Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan total untuk Cik Liani dan juga Ibu Aimin. Biarlah kesempurnaan ini menjadi bagian dari saudari kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini ada di Singapura. Ada Tante Trace, ada Pak Sugianto yang ada di Indonesia, dan juga Cik Helen dan juga Ko Adrian yang sedang ada di Jakarta. Biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami hari ini boleh melihat Tante Olga, Tante Yuliana, ada Ko Kehin, ada tim Udon, dan juga Tuhan
senior-senior kami boleh melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan, kekuatan kesehatan, boleh mengiring semua orang-orang yang sudah senior di sini Tuhan. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberikan kesehatan, tangan Tuhan memberikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk jemaat Maranatha, di mana Tuhan sudah memberkati rumah tangga kami diberkati, anak cucu kami diberkati. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan pulihkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit hati Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat Amerika, di mana saat ini kami menginjakkan kaki. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di negara ini. Penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan ada di dalam negara ini Tuhan. Engkau mengampuni dan Engkau membangkitkan gerejamu untuk bisa menjadi garam dan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Ukraine, kami membawa Rusia, kami membawa Tuhan dunia ini yang sudah dalam kegelapan. Hanya terang Tuhan yang sanggup menerangi dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Yang jemaat yang online kami juga mendoakan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya bacakan satu ayat dan sudah itu kita sambil persembahan diedarkan kita iringi dengan nyanyian. Saya akan bacakan dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mari kita naikkan pujian sambil bersembahan diedarkan. Mari saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Mengikut Yesus keputusan. surga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ini, karena inilah sebagian dari ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami, Tuhan memberkati usaha kami. Kiranya persembahan ini juga boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan pengurus yang mempergunakan, yang mengelola persembahan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom. Shalom. Saya barusan lihat Anet di sini. Ayo. Good. Oke. Hari ini ada yang ulang tahun, nanti boleh didoakan ya Pak Robi untuk Anet. Yes. You have birthday today, right? Oh, tomorrow actually. Okay. It's okay. Ya, and kita kedatangan seorang yang sudah lama yang tidak ketemu dan hari ini boleh melayani kita. Siapa dia? Ria. Welcome, thank you untuk pelayanannya. Dan juga pengumuman minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Semi, dan setiap Jumat malam jam 8 ada persekutuan doa. Mari kita nyanyikan lagu Maranatha dan blessing dari Pak. We thank you, Lord, for Annette. You have been faithful in her life up to now. Oh Lord, let her be understood and loving you deeper and deeper. And through her, you will be glorified and bless her future so that many can be blessed through her life. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hatimu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Masuklah di dalam dunia yang nyata. Jadilah seorang Kristen yang berkarya. Jadilah seorang Kristen yang berani untuk berdiri di dalam kebenaran dan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Jadilah orang Kristen yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang yang lain dan bersedia untuk berkorban bagi orang yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kini terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan kekal Allah Rohul Kudus menyertai kita semua saat ini di sini, dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk.
bless you. Thank you. Sorry tadi itu saya gini kan karena supaya saya bisa nggak apa-apa. supaya ininya enggak gitu kan Nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu sudah di-share. Ya. Thank you. Iya Pak. Oke, see you. Iya. Iya.